Rusia terus memperkuat wilayah perairannya dengan menambah kapal selam bertenaga nuklir ke armada mereka. Terbaru ada kapal selam nuklir Knyaz Pozharsky yang diluncurkan pada Kamis 24 Juli 2025 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Uji kekuatan nuklir negara itu berlangsung di tengah konflik di Ukraina. Putin pun langsung mengawasi pengibaran bendera Angkatan Laut di kapal selam nuklir tersebut. Presiden Rusia ini menekankan fokusnya pada penguatan kekuatan Angkatan Laut strategis Rusia. Lantas, apa saja kapal selam nuklir yang dimiliki Moskwa? Simak selengkapnya dalam video berikut. Kapal selam nuklir terbaru Rusia yakni Knyaz Pozharsky yang resmi diluncurkan Kamis 24 Juli 2025. Knyaz Pozharsky ini termasuk kelas Borei E dan telah bergabung dengan Armada Utara. Presiden Rusia Vladimir Putin pun langsung hadir untuk peluncuran kapal selam nuklir satu ini. Setiap kapal selam ini dilengkapi dengan 16 rudal balistik antar benua Bulava berujung nuklir. Dalam peluncuran kapal selam tersebut, Putin mengumumkan akan ada 2 kapal selam serupa yang sedang dalam tahap pembangunan. Kapal-kapal selam itu termasuk bagian dari Trisula nuklir Rusia yang mencakup rudal nuklir berbasis darat dan pembom strategis berujung nuklir. Putin mengatakan kapal-kapal tersebut sebagai fondasi kekuatan strategis Angkatan Laut mereka. Это уже 5-й серийный ракетоносец проекта «Борей-А», который поставлен в ВМФ за последние 6 лет. Такие корабли составляют основу морских стратегических ядерных сил. И с учетом модернизационного ресурса будут обеспечивать безопасность нашего государства в предстоящие десятилетия. Pembangunan Knyaz Pozharsky dimulai di galangan kapal Sevmaz di Severodvinsk pada 23 Desember 2016. Kapal selam ini lalu diluncurkan pertama kali pada 3 Februari 2024 dan dilaporkan sedang menjalani uji coba rudal balistik jelang peresmian. Knyaz Pozharsky menjadi kapal selam ke-8 dalam program kelas Borei dan kelima yang diklasifikasikan sebagai Borei E. Kapal selam Borei E merupakan kapal selam pertama Rusia yang dilengkapi propulsi jet air yang mengurangi tanda akustik dan meningkatkan kemampuan siluman. Kapal selam jenis ini juga dirancang membawa hingga 16 rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam RSM-56 Bulava. Masing-masing kapal selam ini mampu meluncurkan 4 hingga 6 hulu ledak nuklir yang secara signifikan meningkatkan kemampuan serangan kedua Rusia. Pengoperasian kapal selam nuklir Knyaz Pozharsky merupakan bagian dari kampanye modernisasi Angkatan Laut yang lebih luas yang diperkuat pada tahun 2024. Integrasi kapal selam canggih seperti Knyaz Pozharsky ini menandai langkah tegas dalam memperkuat postur strategis Rusia di utara jauh. Pasalnya, minat dan persaingan global di Arktik terus meningkat dan sejalan dengan tujuan Moskwa untuk mempertahankan kepemimpinan Rusia di Arktik. Sebelum Knyaz Pozharsky, Angkatan Laut Rusia telah menerima kapal selam kelima dalam kelas kapal selam serang nuklir pada Januari 2025. Kapal tersebut merupakan kapal serang Arkhangelsk yang termasuk dalam kapal keempat dari kelas Yasen M yang dimodifikasi. Proses modifikasi dilakukan untuk menggunakan berbagai senjata serang. Kapal Arkhangelsk pun telah menjalani serangkaian uji coba laut sejak tahun lalu. Yasen M berbobot 13.800 ton, mampu mengerahkan rudal jelajah serang darat 3M54 kaliber NK dengan jarak tempuh 1.000 mil, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan rudal jelajah anti kapal hipersonik 3M22 Zircon.
Rencananya, Rusia akan memperluas armada kelas Yasen M menjadi 12 kapal. Separuhnya kemungkinan akan ditempatkan di armada utara. Usai Arkhangelsk, akan ada Perm, Ulyanovsk, Voronezh, dan Vladivostok yang sedang dibangun di galangan kapal Sevmas di Severodvinsk. Usai Arkhangelsk, pada 27 Maret 2025, Presiden Putin resmi meluncurkan kapal selam nuklir Perm generasi keempat dari kelas Yasen M. Kapal ini menjadi kapal selam nuklir pertama yang secara resmi dilengkapi dengan rudal jelajah hipersonik 3M22 Zircon sebagai fitur standar. Perm ditenagai oleh reaktor nuklir bertekanan berpendingin air KTP 6185SP yang menghasilkan daya 200 MW. Sistem propulsinya dipasok oleh poror tunggal dan baling-baling bersuara rendah, didukung oleh dua pendorong yang memungkinkan kapal selam mencapai kecepatan hingga 31 knot di bawah air dan 16 knot di permukaan. Persenjataan kapal selam ini mencakup 10 tabung torpedo kaliber 533 mm yang terletak di bagian tengah lambung dan dipasang miring karena keberadaan susunan sonar bulat besar di haluan. Kapal selam ini juga mampu meluncurkan berbagai jenis torpedo termasuk Odell UZ-80, Fizik 2, dan Case serta Rancau Laut. Perm turut memiliki 8 sistem peluncuran vertikal yang dikonfigurasi untuk membawa 4 rudal jelajah anti kapal P-800 Ionix, 4 rudal jelajah hipersonik berkemampuan nuklir 3M22 Zircon, atau 5 rudal jelajah 3M14 kaliber per peluncur. Peluncuran kapal selam ini menandai tahap penting dalam program pembangunan kapal Angkatan Laut Rusia yang sedang berlangsung. Perm dijadwalkan mulai beroperasi dengan Angkatan Laut Rusia pada 2026 mendatang. Selanjutnya, ada K-329 Belgorod. Kapal selam jenis ini merupakan kelas kapal selam tanpa awak bertenaga nuklir khusus yang dibangun di bawah proyek 09852 untuk Angkatan Laut Rusia. Kapal selam ini dibangun oleh Sevmas sama seperti kapal selam lainnya. Belgorod merupakan kapal selam riset dan tujuan khusus yang berbasis pada kapal selam kelas Oscar II. Kapal selam ini memiliki panjang 184 meter dan lebar 18,2 meter, serta bobot benaman lebih dari 14.700 ton saat muncul ke permukaan dan 24.000 ton saat terendam. Kapal selam ini juga mampu menyelam hingga kedalaman 520 meter dan bertahan di bawah air selama kurang lebih 4 bulan. Selain itu, kapal selam ini mampu membawa stasiun nuklir laut dalam AS-15. Belgorod digerakkan oleh 2 reaktor air bertekanan OK650 M.02 berkapasitas 190 MW yang menggerakkan 2 turbin uap dan 2 baling-baling. Kapal selam ini bisa melaju dengan kecepatan lebih dari 32 knot. Kapal selam Belgorod bisa membawa 6 torpedo nuklir Poseidon yang sebelumnya bernama Status 6 dengan 6 tabung torpedo 533 mm. Kapal selam Belgorod dirancang untuk menangani berbagai misi penelitian dan melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. Belgorod juga menawarkan kemampuan serangan nuklir dan dukungan dalam mencegah musuh potensial. Selain itu, Belgorod pun memiliki kemampuan melaksanakan misi di bagian manapun di lautan. Kapal selam ini tepatnya ditempatkan di Samudra Pasifik dalam Armada Pasifik Rusia. Terakhir, yakni kapal selam nuklir Khabarovsk.
Kapal selam nuklir Khabarovsk merupakan kapal induk kedua Poseidon. Awalnya, kapal selam ini dibangun sesuai dengan proyek 949A, namun kemudian dibangun kembali sesuai dengan proyek khusus. Belgorod maupun Khabarovsk ini akan mengangkut 6 kendaraan Poseidon. Pembuatan wahana bawah air yang diberi nama Poseidon pertama kali diumumkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pidatonya di hadapan Majelis Federal pada Maret 2018. Sejak lama, Putin telah berusaha meningkatkan armada kapal selam nuklir di Rusia. Kantor berita milik pemerintah TASS melaporkan, perluasan armada kapal selam Rusia sangat krusial dalam menjamin kedaulatan dan keamanan Rusia menurut Putin. Presiden Rusia itu menilai pasukan kapal selam Angkatan Laut memainkan peran penting dalam memastikan kedaulatan dan keamanan Rusia, melindungi kepentingannya, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas regional dan global. Selama 6 tahun terakhir, Angkatan Laut Rusia telah menerima 5 kapal selam rudal strategis kelas Borei E dan 4 kapal selam serbaguna kelas Yasen M. Kedepannya, Putin mengatakan Angkatan Lautnya akan menerima 4 kapal selam kelas Borei berkemampuan nuklir lagi dalam beberapa tahun mendatang. Perluasan armada kapal selam Rusia dinilai menjadi langkah krusial untuk menjamin kedaulatan dan keamanan Rusia. Dari itu, Presiden Putin terus menggenjot produksinya untuk mempertahankan eksistensi kekuatan militernya, terutama di wilayah perairan. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.